Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mereview buku berjudul Sepenggal Cerita Penggawa Iklim, Cuaca, dan Geofisika. Terbitan BMKG bekerjasama dengan PT Inkubator Penulis Indonesia yang dibuat tahun 2017. Buku setebal 140 halaman ini menceritakan kisah-kisah yang cukup menarik, utamanya hal-hal yang dialami oleh pegawai yang berada di BMKG. Kita review sedikit ke belakang ya. Tahun 1996 Jakarta pernah mengalami banjir yang sangat hebat, sehingga Jakarta di beberapa bagian tenggelam dalam 7 meter. Bayangkan 7 meter. Banyak rumah yang hanyut dan rusak, banyak juga korban jiwa. Kemudian pada tahun 2004 terjadi tsunami di Aceh. Sebanyak sekitar 280.000 jiwa hilang atau meninggal. Sangat dahsyat sekali. Kemudian gempa yang terjadi di Jogja tahun 2006. Kita sedikit maju, pada tahun 2016 terjadi juga longsor yang ada di Banjarnegara. Ya, tahun 2016. Hal-hal yang terjadi itu adalah suatu bencana alam yang mana itu sangat merugikan, dampaknya sangat merusak. BMKG tidak membahas persoalan masalah bencana, tetapi lebih kepada bagaimana situasi seperti cuaca dan iklim, fenomena-fenomena yang ada itu diperkirakan sehingga bisa dilakukan mitigasi terhadap bencana yang ada. Adapun yang terkait dengan bencana terkait dengan gempa bumi, saat ini di negara manapun belum ada yang bisa memprediksi kapan gempa itu tepatnya akan terjadi persis di detik keberapa. Artinya apa? Gempa bumi yang ada di dalam bumi itu sampai saat ini memang belum bisa diperkirakan kapan akan terjadi. Jadi yang bisa diprediksi oleh BMKG dan lembaga sejenis yang ada di berbagai belahan bumi itu baru memprediksi terkait cuaca dan iklim. Alatnya bisa juga kita lihat di taman alat yang ada di setiap unit pelaksana teknis yang ada di Stasiun Meteorologi dan Geofisika. Alat untuk memprediksi itu sangat banyak. Namun yang bisa kita lihat di taman alat itu ada seperti misalnya Campbell Stock ya, alat yang bisa melihat memperkirakan lamanya penyinaran matahari. Kemudian ada barometer, kemudian ada beberapa alat lagi untuk menakar hujan. Di situ semua untuk memperkirakan, untuk memprediksi. Terkait dengan buku Sepenggal Cerita Penggawa Iklim, Cuaca, dan Geofisika, alat-alat seperti itu tadi yang banyak digunakan untuk meneliti oleh alam. Alat-alat itu digunakan oleh BMKG. Di buku itu diceritakan juga bagaimana kisah-kisah yang cukup menarik ketika lulusan taruna-taruni dari STMKG. STMKG itu adalah Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, sekolah kedinasan ya, yang ketika dia lulus nanti dia akan bekerja di BMKG. Itu ketika taruna dan taruni baru pertama kali lulus ya, kemudian diangkat menjadi pegawai, itu ditempatkan di banyak sekali UPT yang ada di tersebar di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ada kisah menarik ketika dia baru lulus, kemudian ditempatkan di pulau paling utara di Indonesia. Wah, di sana peralatan sangat seadanya, tetapi tanggung jawab tetap harus diemban. Di buku itu dikisahkan bagaimana dengan dedikasi yang tinggi pegawai itu tetap melakukan pekerjaannya meskipun dengan alat yang terbatas, kemudian dengan sarana dan prasarana yang seadanya, dia tetap bisa melakukan pekerjaannya. Itulah beberapa cerita yang ada di dalam buku ini. Menarik juga, di buku itu juga dikisahkan bagaimana ketika misalnya
pegawai-pegawai itu tidak dapat melakukan pekerjaan karena satu dan lain hal, karena banjir misalnya, atau karena gempa misalnya. Ketika gempa terjadi, mereka tetap harus berada di tempat kerja, jadi tidak ikut evakuasi. Kenapa? Karena dia harus tetap memantau perkembangan, khususnya yang berkaitan dengan alat-alat gempa. Sangat menarik ya. Buku ini sangat menarik untuk dibaca, karena selain menceritakan kisah-kisah yang sangat unik, diceritakan juga bagaimana dinamika cuaca Indonesia, kemudian pohon-pohon apa yang bisa ditanam untuk bisa menjadi penangkal bagi global warming. Sangat menarik sekali ya. Kemudian ada juga bagaimana cara menekan dampak dan risiko bencana. Kemudian bagaimana caranya mengenalkan gempa bumi kepada generasi di usia dini. Semua hal-hal itu diceritakan di dalam buku ini, sehingga ada juga beberapa cerita yang cukup unik. Nanti bisa kita baca untuk lebih dalam. Kekurangan dari buku ini adalah buku ini tidak diproduksi secara banyak, sehingga untuk mendapatkan buku ini bisa dibaca melalui ebook yang ada di alamat perpustakaan.bmkg.go.id. Kita baca buku ini. Salam literasi.